Wanita muda itu masih sangat muda. Dia hanya melihat sekitar 18 atau 19 tahun. Tubuh halusnya kecil sementara wajahnya yang cantik tampak pucat. Dari kelihatannya, dia sepertinya dalam kondisi sakit-sakitan. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah penampilan luar wanita muda ini. Sebaliknya, itu adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta salju putih misterius ketika dia tiba di kota Pil Suci. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa lencana ini adalah lencana klan dari klan Dan, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Kamu baik-baik saja. Wanita muda itu menopang dirinya sendiri dengan tangannya. Dia dengan takut-takut melirik Xiao Yan dan dengan lembut bertanya. Pikiran Xiao Yan hanya bergeser dari lencana klan Dan setelah mendengar suara wanita muda itu. Matanya menatap wanita muda di depannya dengan heran. Pemandangan mengerikan dari sebelumnya telah menyebabkan jantungnya berdebar kencang saat ini. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kekuatan isap yang sangat aneh telah meletus dari bagian dalam tubuh wanita muda ini. Di bawah kekuatan hisap, bahkan jiwanya tidak bisa menahan tetapi menunjukkan tanda-tanda menakutkan tersedot. Xiao Yan menggosok tangannya. Dia mundur selangkah lagi tanpa ada yang memperhatikan. Wanita muda ini mungkin tampak 17 atau 18 tahun, tapi dia menunjukkan keanehan. Selain itu, dia adalah seseorang dari klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah. Ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit lebih berhati-hati. Saya baik-baik saja. Wanita muda itu hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Tampaknya dia sedikit terkejut bahwa Xiao Yan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Aku minta maaf, wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiao Yan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Dia bergabung dengan aliran manusia dan menghilang. Alis Xiao Yan tanpa sadar merajut saat melihat wanita muda ini pergi, yang setiap tindakannya memancarkan keanehan. Dia samar-samar merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. Xiao Yan, ikuti aku. Suara Yezong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan buru-buru pulih. Dia melihat ke arah Yezong yang mengerutkan kening, yang berjalan ke sisinya, dan bertanya, bisakah kita masuk? Yezong mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan Anda menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan itu sekarang. Menurutku, mungkin kita harus datang besok. Xiao Yan melihat ekspresi Yezong yang agak redup. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah mereka klan lain? Yezong kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit, mengangguk, dan menghela nafas. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga di sini untuk mengikuti tes. Di masa lalu, kedua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang setelah mereka membalikkan keadaan dengan banyak kesulitan, mereka secara alami bertindak seperti orang kecil yang mabuk oleh kesuksesan mereka. Setiap kali kami bertemu, mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengejek saya. Wajah lamaku ini baik-baik saja, tapi aku khawatir mereka akan mengucapkan kata-kata yang buruk padamu. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu Yezong dan berkata, kami sudah datang. Jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong. Yezong ragu sejenak setelah mendengar Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia berkata, baiklah, kamu harus bertindak seperti kamu belum mendengar mereka tidak peduli apa yang mereka katakan. Yezong berbalik setelah mengatakan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan khusus. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Keduanya berhasil memasuki jalur khusus di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka. Xiao Yan dan Yezong mengikuti cahaya ke depan. Kamar yang sangat luas segera muncul di mata mereka berdua. Ruangan ini sangat luas.
Selain itu, sangat sepi. Tidak sedikit pun suara dari dunia luar ditransmisikan ke tempat ini. Pada saat ini, ada hampir 10 lebih orang berdiri di ruangan itu. Semua mata mereka berhenti pada Xiao Yan dan Ye Zhong saat ini. Hehe, Penatua Ye Zhong. Tidak disangka Anda membawa seseorang untuk mengikuti ujian. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang agak memalukan. Sebelum Xiao Yan dan Ye Zhong bisa mengatakan apapun setelah mereka baru saja memasuki ruangan, tawa yang menusuk telinga ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tatapannya mengikuti suara itu hanya untuk melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Mulutnya yang terbuka dipenuhi dengan gigi kuning saat dia menunjukkan ejekan di matanya saat melihat mereka berdua. Ada 3 pria muda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga memiliki penampilan yang bagus, terutama wanita berbaju putih. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan indah yang seksi dan proporsional. Itu memiliki daya pikat yang besar. Mata kedua pria di sampingnya terus berhenti di beberapa bagian tubuhnya. Ada panas yang membara dan keserakahan di mata mereka. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat dingin. Matanya yang cantik menyapu Xiao Yan dan Ye Zhong, dan matanya berisi penghinaan dan ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat ini, klan Ye tidak lagi dapat mempertahankan nama sebagai salah satu dari 5 klan besar. Agak memalukan menyebut mereka. Wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Ye Zhong berkedut karena ejekan wanita tua itu saat dia dengan lembut memperkenalkannya pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya mendarat di tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah pria tua berpakaian kuning. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Pria itu tampan sedangkan wanita di sampingnya juga cukup cantik. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berbalik. Di sana penghinaan dan penghinaan bahkan lebih menyebalkan. Meskipun Ye Zhong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka harus menjadi anggota klan Qiu. Apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba? Ada lagi seorang pria tua berambut putih berjubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus saat melihat Ye Zhong. Jelas, dia memiliki semacam persahabatan dengan Ye Zhong. Saya telah merepotkan Penatua Wei Li. Ye Zhong menangkupkan tangannya ke pria tua berambut putih itu saat dia menjawab dengan sopan. Apa yang bisa begitu sopan tentang di antara kita berdua? Orang tua yang dipanggil Wei Li menghela nafas ketika dia melihat bagaimana Ye Zhong bertindak. Baiklah, Ye Zhong, tidak perlu bertele-tele. Saya tidak ingin ditunda karena Anda. Apakah bocah ini orang yang dikirim oleh klannya Anda? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana tingkat? Jangan beritahu saya bahwa dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Wanita tua berpakaian abu-abu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar tidak pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil, ini juga pertama kalinya saya di sini. Xiao Yan dengan jujur menjawab di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu ini. Hei, seperti yang diharapkan. Senyum kasar terangkat di sudut mulut wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia mendengar ini. Wanita berpakaian putih dingin di samping juga memandang Xiao Yan dengan sedikit jijik. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Apakah Penatua Ye Zhong tidak menyadari hal ini? Kamu harus mengatur dirimu sendiri dengan baik. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk. Ekspresi Ye Zhong tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Wajah wanita berpakaian putih itu berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Ye Zhong. Dia segera mendengus dingin. Hehe, sudah beberapa tahun sejak kita bertemu.
Ye Zhong, amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Namun, jika klan Ye Anda tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan besar Anda harus melepaskan posisi Anda sebagai salah satu dari 5 klan besar. Wanita tua berpakaian abu-abu mengejek. Baiklah, ini adalah kota pil suci. Itu bukan wilayah klanmu sendiri. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan itu menjadi jauh lebih sunyi setelah semua orang mendengar lelaki tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiu, kamu akan mengikuti tes dulu. Mata pria tua berambut putih itu menoleh ke 3 orang dari klan Qiu yang tidak bergabung dalam percakapan. Dia samar-samar berbicara kepada mereka. Pria dan wanita di belakang tetua dari klan Qiu dengan cepat melangkah maju saat mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan dengan hormat ke pria tua berambut putih itu. Rencana tingkat apa yang kalian berdua persiapkan untuk diambil? Pria tua berambut putih itu menyapu matanya saat dia bertanya secara acak. Tingkat 6 kelas menengah. Pria tua berambut putih mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memandang keduanya dengan heran. Itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 pada usia ini. Tampaknya klan Qiu ini telah mendapatkan beberapa bakat selama tahun-tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Anda akan menuju ke gerbang Xuan sebentar lagi. Secara alami akan ada seseorang yang akan menguji Anda di dalam. Pria tua berambut putih menunjuk ke pintu kedua dari 4 dari kiri saat dia menginstruksikan mereka. Pria dan wanita tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tampak sedikit bangga. Kejutan dari lelaki tua berambut putih membuat mereka merasa cukup puas. Klan Bai. 2 pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu adalah yang pertama melangkah ke depan setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan nyaring, tingkat 6 kelas menengah. Suara keduanya cukup keras. Itu menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Dengus lembut segera keluar dari lubang hidung mereka. Wanita berpakaian putih dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan berkata, kelas 6 kelas atas. Ekspresi lelaki tua dari klan Qiu berubah sedikit setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk. Pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Klan Bai ini penuh dengan bakat. Dibandingkan dengan klan Ye. Pria tua berambut putih menghela nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan ini. Matanya beralih ke Ye Zhong saat dia berkata, Ye Zhong, giliranmu. Semua tatapan di dalam ruangan langsung tertuju pada Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Ada sedikit penghinaan di mata mereka. Klan Ye telah kehilangan cukup banyak wajah selama tahun-tahun ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik pria tua berambut putih dan bertanya, apa tingkat tertinggi yang bisa saya periksa di tempat ini? Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini sementara yang lain tertawa mengejek. Tingkat 7 kelas menengah. Ini adalah batas yang dapat saya periksa di sini karena saya yang lama hanya berada di tingkat rendah tingkat 7. Tes tingkat mana yang ingin Anda ikuti? Xiao Yan perlahan mengangguk dan secara acak berkata, kalau begitu, kelas menengah tingkat 7. Ejekan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Sesaat kemudian sebelum kejutan itu menghilang dan perlahan berubah menjadi cemoohan. Hehe, Ye Zhong, sejak kapan anggota klan Ye Anda mulai memainkan taktik besar semacam ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan YMU. Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. 3 pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar.
Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini, yang tidak pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun 3 orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Jelas, mereka juga mengira bahwa anak kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan mentolerir kamu bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga menoleh ke Ye Zhong di samping Xiao Yan. Guncangan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens saat melihat sedikit senyum di wajah Ye Zhong. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7. Ini sedikit luar biasa. Iya. Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Saya akan merepotkan tetuahan. Bolehkah saya tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis kelas menengah tingkat 7? Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih muram setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan bukan orang bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini masalahnya, dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Dea Chon Han. Aku tidak layak menyandang gelar penatua. Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Ci. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, suara kekeh terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia menjadi pusat perhatian telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha bertindak hebat dengan mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana ia tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengannya, muncul. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini, yang sangat dicari dalam klan ini bisa membayangkan. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata kuno sendiri di atasnya. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengambil tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Yang mengambil kelas tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, adapun kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda. Xiao Yan memberi judul pengakuan atas kepalanya. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, kecuali Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita berpakaian putih dan dingin itu tampak seperti angsa sombong saat dia memasuki ruangan di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki kamar. Xiao Yan berdiri di sana.
Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Zhong, anak muda yang diajar oleh klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Tidak heran Anda tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat Anda gunakan saat ini. Ye Zhong tersenyum dingin dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menindas orang lain. Hanya saja aku yang dulu tidak ingin berdebat denganmu. Dengan tingkat kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi untuk saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah Anda tidak melupakan tingkah laku Anda yang menjijikkan ketika klan Ye saya kuat saat itu? Balasan sengit Ye Zhong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zhong. Dia tertawa tajam, baiklah, saya akan mengingat kata-kata Anda ini. Setelah klan Ye Anda dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia juga memandang rendah klan Ye, yang menurun, itu tidak mencapai titik menambah penghinaan pada cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik, tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan tapi bahkan yang tua juga sama. Ekspresi Ye Zhong suram di hadapan suara tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan berbicara dengan lemah. Bajingan kecil, menurutmu kamu ini siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini? Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zhong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk tenggorokan Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Dou Qi di dalam tubuhnya mengalir saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti. Tepat ketika Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri. Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku yang tua ini menemukanmu sendirian. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota dari generasi yang lebih muda. Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Ye Zhong, yang belum bergerak. Senyum aneh muncul di wajah Ye Zhong di depan mata gelap dan padat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai terluka parah, akankah dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba ikut campur, kemungkinan wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiao Yan yang tenang dan acuh tak acuh mengakibatkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini, meskipun dia tidak berbicara banyak, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata dari lelaki tua dari klan Qiu juga berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hati ini.
Anggota generasi muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa hadir. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukanlah hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Bergerak. Suasana sunyi yang tidak biasa ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Xuan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, peti dari 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berkelok-kelok di sekitar lencana, membentuk-bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 itu sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu adalah kelas rendah, bintang itu akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang itu akan secerah bintang lainnya. Tes tingkat menengah tingkat 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah berlalu sementara 1 orang dari klan Bai telah gagal. Han Li melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal lulus ujian. Segera setelah kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dengan langkah arogan. Dadanya yang besar memiliki lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Ujian untuk tingkat tinggi tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah gugur. Pengumuman Han Li membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih itu lebih lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat terpuaskan. Wanita dingin itu berjalan ke samping wanita tua berpakaian abu-abu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan akting besarnya berakhir. Berikutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi akan melakukan tes. Ikuti aku. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang tampak acuh tak acuh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan kelas Tian. Xiao Yan tidak ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan ujian, tapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka menunjukkan ejekan saat mereka menatap Ye Hong dan tertawa dengan cara yang gelap. Cih, aku ingin tetap tinggal dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal dalam ujian. Ye Hong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini.